sih, ini adalah teknik marketing yang paling baru yang banyak dilakukan oleh brand-brand baik itu lokal maupun internasional. Dan banyak loh Pateners, brand-brand lokal yang sudah bekerja sama dengan brand internasional. Apa kabar Pateners? Episode kali ini bersama saya Kemal. Seperti biasa kita akan membahas UMKM yang keren-keren. Dari mana aja yang pastinya bebas asal Indonesia dan keren. Langsung kita mulai, ini dia Paten. Yang pertama UMKM-nya ada hubungannya sama belajar nih Pateners. Namanya adalah Menjadi Indonesia Pintar. Jadi program ini adalah program edukasi untuk mengajar adik-adik yang belum sekolah dan kesulitan mendapatkan kuota untuk mengikuti sekolah online. Wow, keren ya. Tujuan utamanya adalah mencerdaskan anak bangsa. Itu yang penting Pateners. Dan yang diajarkan banyak nih. Pengen tahu seperti apa? Kita lihat, ini dia. Awalnya Menjadi Indonesia Pintar ini dulunya itu hanya ada di Ciputat dan hanya ada di SMK. Awalnya kan dulu aku masuk di sini tuh join di sini waktu aku pertama kali kuliah. Aku ngajak teman-teman aku itu hanya ada 3 orang. Nah awal di Ciputat itu kita di sini cuma ada 5 orang volunteer. Murid-muridnya pun masih ada sekitar 10. Misinya itu untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah untuk misinya kita ingin mendorong anak-anak supaya lebih semangat belajar lagi. Mereka punya potensi, jadi potensi mereka tuh nggak terbatas gitu. Jadi dampaknya pastinya banyak banget ya kalau ke anak-anak, terutama kayak belajar online, kesulitan sekali untuk dapetin kuotanya, penyampaian materinya dari gurunya juga mereka sangat terbatas. Jadi mereka tuh benar-benar belajarnya tuh benar-benar terbatas gitu. Kita juga kegiatannya sama sekali nggak berjalan, paling kita bagi-bagi sembako untuk anak-anak untuk meringankan beban mereka. Aku pengen Menjadi Indonesia Pintar ke depannya bisa lebih luas lagi di setiap daerah supaya semua anak-anak daerah di Indonesia ini bisa sama rata mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk tipsnya semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya semuanya nggak dimulai dari hati, susah sih ya karena kan yang namanya relawan seperti ini kan kita harus dimulai dari hati kita sendiri gitu. Tujuannya harus tulus aja gitu untuk memulainya. UMKM yang kedua ini hubungannya sama fashion atau busana Pateners. Milik Ari Kirana, seorang public figure yang sering menjadi master of ceremony atau pembawa acara off air ya. Dia ini sering dulu Pateners kalau ada event, dia bikin baju dulu ya. Bajunya yang sesuai dengan tema event tersebut. Nah karena sudah tidak ada dan sudah jarang yang namanya event off air, akhirnya dia membuat baju yang dijual untuk siapa saja yang mau merasa nyaman di rumah. Tapi selain dipakai untuk di rumah, bisa juga dipakai meeting online. Hai, saya Ari Kirana, salah satu vokalis di Warna, presenter penyiar juga. Tapi sekarang saya lagi konsentrasi untuk membesarkan Galelis Closet. Ini adalah brand untuk clothing. Awal mulanya aku bikin clothing line itu karena memang dari dulu setiap kali mau nyanyi, mau MC, atau ada kerjaan pasti selalu buat baju sendiri. Tujuan utamanya sih sebenarnya supaya bisa menyalurkan hobi aku ke toko kain, terus habis itu pilih model baju, terus sekalian ngebantu sang tukang jahit yang selama ini udah selalu standby, nolongin aku supaya dia juga ada pemasukan. Jadilah Galelis Closet. Dari sesuatu yang coba-coba bisa bawa berkat nggak cuma untuk aku, tapi juga bawa berkat untuk keluarga sang tukang jahit dan konveksi yang aku karyakan gitu. Kalau aku bisa berbagi
untuk teman-teman yang lagi nonton Paten sekarang menghadapi pandemi ini, apapun itu kesukaan kamu, apapun itu kebiasaan kamu, siapin aja dulu karena nanti waktu dunia udah kembali berputar, ketika semua orang udah siap lagi untuk jalan, siap lagi untuk lari, kita pun juga udah siap. Jadi jangan menyerah. UMKM selanjutnya ini ada hubungannya sama olahraga. Nah, namanya adalah Sana Studio. Jadi Sana Studio ini bisa dibilang studio olahraga yang besar karena komunitas, ya. Saking besarnya komunitasnya dan gara-gara pandemi, apa yang terjadi? Tidak bisa ada yang datang ke studionya untuk olahraga. Akhirnya tidak kehabisan akal. Yang mereka lakukan adalah olahraga online. Wah, keren ya? Ini dia Sana Studio. Saya, adik saya, dan juga istri saya, kami berempat sepakat untuk mencoba membuat rumah di mana rumah ini bisa mempunyai impact baik terhadap masyarakat. Orang itu bisa datang berolahraga bersama teman-temannya. Jadi sebuah lingkungan baik yang dibangun dari sana itu adalah tujuan kami supaya virus sehat ini bisa semakin mewabah. COVID dampaknya sangat signifikan. Sana Studio itu memang bisnis yang berjalan dengan offline. Jadi olahraga di dalam kelas bersama-sama. Nah, ketika pandemi ini tentu hal tersebut tidak dilakukan. Kuncinya adalah satu, jadi kita harus mempunyai tim yang kuat. Yang kami lakukan di awal-awal pandemi, yang sebelumnya offline classes, itu kita langsung mengubah menjadi online classes. Setelah ini harapan kita tentunya adalah brand Sana bisa semakin luas. Jadi kita tidak mengambil negatif ya dari pandemi ini, justru positifnya. Dengan online bisa semakin luas, semakin banyak orang yang bisa berolahraga. Jadi setelah pandemi ini selesai, mudah-mudahan online classes ini bisa menjadi sebuah revenue channel baru dan semakin banyak orang lagi kenal dan bisa berolahraga. Dengan tim yang kuat, terus kemudian kita bisa berpikir jernih, kita bisa mengeluarkan solusi-solusi. Anggap saja masa pandemi ini waktunya bisnis kita untuk slow down, tapi kita bisa berinovasi. Ini saat yang tepat untuk kita ngetes atau mencoba hal-hal baru. UMKM selanjutnya ini datang dari kawan saya. Namanya adalah Malvino Fajaro, Pateners. Saya tahu hobinya dia adalah acting dan sesuatu yang berbau outdoor, adventurous. Tapi dia punya bisnis yang kreatif. Di bidang food and beverages, yaitu makanan, snack yang enak dan lokal dan bener-bener kekinian, Pateners. Kenapa kekinian? Mungkin orang taunya tahu, tapi sampai dia tahunya dibikin crispy gimana gitu. Dan dia membuat bakwan. Oke, bakwan, semua banyak pinggir jalan jual bakwan. Tapi sama dia bakwannya dikasih pepperoni. Kita lihat kayak apa sih dagangannya. Kita punya tahu go ini tahu dengan tekstur tersendiri. Jadi tahunya ini di luarnya itu kita kasih bumbu kriuk dan ini garing banget, enak banget. Dan di sini kita menggunakan saus spesial sendiri. Jadi saus ini beda daripada saus yang lain. Rasanya sedikit asam manis, terus ada taste-nya dari bawang putih tersendiri. Dan si tahu dan bakwan ini kan makanan yang diterima di semua kalangan ya. Jadi lidahnya itu bisa diterima oleh semua kalangan. Jadinya ya why not buka gitu, coba aja kita buka gitu. Dan kalau emang ternyata sekarang pandemi ya kita hantem aja terus gitu. Hampir segala sektor terkena imbas dari pandemi ini. Jadi untuk saat ini untuk bertahannya seperti apa, jadi untungnya si tahu go dan bakwan D yang di Fatmawati ini kita menggunakan sistem online. Jadi otomatis mempermudah juga orang supaya tetap stay at home dan mereka bisa order makanannya. Makanannya bisa sampai ke rumah mereka dengan kondisi masih panas, masih hangat gitu. Buat si tahu go dan bakwan D Fatmawati ini bisa tetap survive, kita bisa tetap menyajikan yang terbaik dengan cita rasa yang berbeda, yang lebih enak, lebih nikmat, lebih naik kelas juga pastinya. Orang lebih banyak yang beli juga, dan yang pastinya ke depannya makin diminati, kurang lebih sih seperti itu. Dan mudah-mudahan juga ya bisa tetap bertahan di kondisi seperti ini, karena ya saya sih optimis sih, yakin banget akan tetap bertahan karena makanan ini Indonesia banget, seluruh lidah orang Indonesia pasti pada suka.
Pateners, buat yang tahu saya pasti tahu banget kalau saya ini doyan sekali yang namanya makan. Apalagi kalau makan makanan yang ada sejarah atau cerita di baliknya. Nah, ini ada satu nasi goreng namanya Fried Rice Story. Jadi mereka punya berbagai rasa nasi goreng dan di setiap nasi goreng ini ada ceritanya. Ada yang ceritanya internasional berbau lokal lah. Wah, jadi satu rasanya seperti apa. Saya baru baca skripnya aja Pateners. Mulut saya udah pengen nyobain nih. Dan pengen diceritain juga. Gak usah diceritain deh, langsung dilihat ya. Jadi cerita nasi goreng ini kita bukan hanya sekedar brand food and beverage yang menawarkan makanan dan produk makanan dan minuman, tapi kita tuh mau menjadikan brand ini sebagai wadah untuk mengangkat cerita-cerita kehidupan masyarakat luas, di mana kita percaya setiap cerita itu pasti ada maknanya masing-masing dan cerita sekecil apapun itu pasti bisa berdampak untuk kehidupan orang banyak. Karena kita mau berdampak untuk masyarakat, bukan cuma bisa menawarkan produk yang enak, tapi kita juga bisa menawarkan sebuah nilai yang bisa diterima masyarakat, dan itu bisa menjadi dekat di hati masyarakat. Cerita nasi goreng ini aku bangun sama keluarga. Kita buka tanggal 6 September 2020. Dan 1 minggu setelah buka, pemerintah mengumumkan kalau akan PSBB lagi. Jadi pas seminggu setelah kita buka, langsung PSBB lagi. Seminggu pertama buka dan seminggu pertama PSBB itu grafiknya sebenarnya bagus. Tapi masuk PSBB minggu kedua, ketiga, keempat mulai berasa dampaknya. Kalau tips pesan dari aku sih, jangan pernah takut gagal. Karena mau gimana pun dalam proses apapun, entah dalam bisnis atau dalam melakukan segala sesuatunya, pasti ada gangguan-gangguan, halangan-halangan di jalan. Tapi jangan menggunakan halangan itu sebagai tolak ukur kesuksesan kita. Karena yang penting itu adalah saat kita melakukan dan memberikan yang terbaik, itu pasti hasilnya yang kita dapatkan juga akan sebanding dengan usaha yang kita berikan. Nah, salah satu personal base jam yaitu Sigit Wardana, dia punya usaha kuliner. Nah, namanya adalah Toko Buya. Nah, itu dia sebagai reseller banyak sekali produk-produknya Pateners ya. Ada donat bombolini, ada tahu baso, ada es mangga dan dimsum. Saya pernah dikirimin, enak. Ternyata dia juga punya produk sendiri Pateners. Namanya adalah Denakana Kitchen. Yang dijual adalah beef lasagna dan makaroni bolognese. Pegang dua bisnis sebenarnya karena pengen bikin sesuatu yang berbeda gitu antara yang satu bisnis satu dengan bisnis yang satu gitu, ada diferensiasinya. Yang satu lebih fokus ke reseller, terus yang satu lagi kita punya produk sendiri. Kesulitannya cash flow-nya agak susah. Kebetulan saya kerjasama sama istri saya sendiri, jadi benar-benar dibangun di rumah, semua kita meeting juga di rumah, kita bikin konsep semua di rumah. Kalau Toko Buya itu sebenarnya lebih ke reseller, kita rebrand dari produk-produk yang dibikin sama produsen. Ada donat bomboloni, ada tahu baso, ada es mangga, ada dimsum. Terus kalau di Denakana Kitchen itu kami punya produk sendiri. Sebenarnya lebih berfokus ke healthy homemade food gitu ya, ke makanan-makanan yang sehat. Tapi untuk sementara sekarang beberapa tahun pertama ini kita lebih fokus ke pasta. Di era pandemi ini justru sebenarnya buat kami, buat Toko Buya dan Denakana Kitchen ini sebuah berkah kali ya, nggak tahu kenapa gitu. Karena terus terang sebenarnya kayak Toko Buya itu kita udah mulai dari 2011, tapi memang on off. Sedangkan Denakana Kitchen kita mulai 2017. Dan karena pandemi ini, karena saya dan istri nggak ada yang bisa dikerjain lagi, akhirnya ya udah kami malah lebih fokus ke bisnis ini. Kita memang fokusnya ke online sih ya, bukan yang bikin toko fisik terus orang datang makan di situ. Harapannya buat Denakana dan Toko Buya bisa lebih berkembang lagi pastinya, karena pengen juga punya toko fisik yang dimana orang bisa dine in gitu. Cara mulai bisnis kalau menurut saya, mulai aja apa yang pengen kamu jalankan, kamu bisnisin, apa passion kamu, mulai aja dulu sambil belajar aja, learning by doing. Itu sih kalau saya. Pateners, saya paling suka kalau ketemu orang yang sangat passionate atau cinta sekali ya dengan apapun ia lakukan. Ini ada satu nih orang Pateners. Passionate-nya sama es krim ya, dan juga pastry, sampai belajar ke luar negeri untuk mempelajari bagaimana cara membuat pastry dan ice cream yang enak. Namanya adalah Glaceri. Nah, ini adalah es krim gelato Pateners. Seperti apa es krimnya? Kita lihat bersama-sama.
Saya sebagai owner dan juga chef dari Glaserie Indonesia, saya memutuskan untuk menekuni dunia kuliner. Setelah itu saya memutuskan untuk belajar juga cara membuat gelato karena saya juga suka. Di awal tahun 2020, saya memutuskan untuk mendirikan Glaserie Indonesia dan pengen fokusnya lebih ke gelato tapi tetap ada pastry-nya juga. Banyak orang yang belum terlalu mengerti perbedaan antara gelato dengan es krim. Jadi gelato tuh menggunakan bahan dasar utamanya adalah susu, sedangkan es krim tuh bahan dasar utamanya cream atau heavy cream. Sehingga gelato keunggulannya dia lebih rendah lemak. Setelah itu bahan dasar utamanya itu selain susu juga ada gula. Proses pembuatannya dia churningnya itu low speed, sehingga nggak banyak udara yang masuk, sehingga teksturnya tuh jadi lebih padat. Sedangkan kalau es krim, karena churningnya tuh kecepatannya cepat atau tinggi, sehingga akhirnya banyak udara yang masuk menyebabkan teksturnya jadi light. Kita ada 5 varian rasa. Untuk flavor yang pertama ini adalah pistachio, lalu yang kedua ini ada mint stracciatella, lalu yang ketiga ini namanya gianduja, lalu yang dua lagi ini sorbet. Yang pertama ini extra dark chocolate sorbet, dan yang terakhir ini adalah mango sorbet. Pastinya saya pengen banget Glaserie one day bisa punya store sendiri dan juga bisa ngadain pameran mungkin di mana gitu, dan juga berharap ini kan sebenarnya kan Italian ice cream gitu ya gelato tuh. Jadi pengennya orang-orang di seluruh dunia pada akhirnya bisa kenal Glaserie dan juga bisa cobain Glaserie gitu. Tahu menurut saya, salah satu makanan Indonesia yang terbaik. Bahkan di luar negeri tahu itu harganya segede handphone ini bisa sampai 300 hingga 400 ribu pateners. Nah ini ada satu usaha yang luar biasa namanya tahu garing. Besok kita makan tahu, dicocolin sama sambal sama cabai. Tapi UMKM yang satu ini membuat produk yang berbeda. Dia taruh sambalnya di dalam tahunya. Bahkan ada tahu pakai matcha. Ini beda dan saya suka. Langsung kita lihat nih. Awal mula gue bisa buka brand ini, cabang ini, karena gue ngeliat di sini banyak peluang gitu. Karena dari segi segmentasi itu juga berbeda, banyak jenis tahu lain yang beredar, tapi cuman brand ini sendiri yang punya tahu ada isinya gitu. Dan juga karena dalam masa COVID, gue juga berusaha untuk ngebantu kondisi finansial dari orang tua gitu. Jadi berusaha sebisa mungkin gue mengurangi beban dari orang tua. Yang ngebedain tahu ini dari tahu lain, tahu kita punya isian gitu. Isinya sendiri adalah sambal yang mostly pasti orang suka, sambal mata dan sambal hijau. Kenapa jadi berbeda ya? Karena itu gitu. Untuk varian sendiri kita ada tahu original yang pasti, tahu original, lalu ada tahu sambal mata dan juga tahu cabai hijau. Untuk harapannya sendiri yang pasti dari brand, gue berharap banget untuk orang semakin aware sama kita, semakin tahu, dan terlebih untuk khususnya di cabang Gading Serpong gitu, karena kita kan buka memang di daerah yang ramainya gitu. Gue berharap juga untuk kedepannya semua orang akan tahu adanya kita di sini gitu. Selagi kita masih muda, selagi kita masih bisa ngelihat ada peluang di sana, kenapa kita untuk tidak mencoba gitu. Jadi saran gue nggak usah takut untuk mencoba hal baru, even itu akan bisa merugikan lu gitu. Karena ya balik lagi karena kita masih muda, kenapa kita nggak coba untuk usaha kerja keras dulu, walaupun suatu saat lu akan gagal, tapi pasti akan ada pembelajaran yang bisa lu dapat dari situ gitu. Jadi sebisa mungkin maksimalin masa muda dan tenaga lu, biar di saat hari lu tua, lu bisa nikmatin hasilnya. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Pateners. Nah, saya yakin kalau Pateners ini banyak yang sudah punya usaha dan usahanya ini sudah ada di sosial media. Dan mungkin juga sudah ada di e-commerce atau di marketplace. Tapi banyak loh yang nggak tahu bahwa di situ ada fitur di mana kita bisa mempromosikan atau mengiklankan produk kita. Nah, seperti biasa nih, sudah ada digital specialistnya Paten. Hari, apa kabar Hari? Baik, ketemu lagi nih. Yoi, ketemu lagi. Pokoknya kalau ngomongin tentang digital promo udah pasti Hari yang ada di sini. Oke, Har, ini ngomongin tentang apakah betul di marketplace atau e-commerce produk kita itu bisa diiklankan? Bisa banget. Oke, nah itu caranya gimana? Step by stepnya awalnya tuh gimana, Har? Oke, tapi ini saya ngomongnya untuk secara general aja ya. Gitu. Iya.
Nah, biasanya kalian itu kalau sudah punya toko yang pasti harus punya toko dulu. Oke, itu pasti. Nah, habis itu kalian uploadlah produk-produk yang nantinya mau dijual. Oke. Nah, kalau bisa semakin banyak produk akan lebih menarik. Soalnya orang bisa memilih produk mana yang diinginkan. Kemudian kalian cari di settingan itu nantinya akan ada untuk pasang iklan. Oke, pasang iklan. Ya, nah, tapi bahasa dari masing-masing marketplace itu pun berbeda. Oke. Gitu. Tapi intinya pasang iklan Betul. ya. Nah, kemudian saat kalian klik, di situ kalian nanti akan dipandu oleh mereka. Apakah kalian mau iklan yang jenis apa nih? Karena iklan itu ada banyak ragamnya. Oh gitu. Betul. Tapi di sini biasanya akan ada 2 iklan, ada yang otomatis dan ada yang manual. Ada yang otomatis, ada yang manual. Kita Betul. coba apa yang otomatis nih? Oke. Kalau yang otomatis itu yang paling mudah sebenarnya. Oke. Yang paling mudah karena kita hanya ngasih budget berapa per harinya. Nanti marketplace tersebut yang akan ngerunningin iklan kita dengan sendirinya. Kalau bisa judul dari produk kalian pun harus detail supaya saat orang mencari itu iklan si produk kalian akan keluar. Oke. Gitu. Tetapi memang marketplace itu ada sistemnya. Biasanya memang yang di atas adalah produk-produk yang sudah mendapatkan ulasan yang cukup baik, yang sudah menjual banyak produk. Oke. Tetapi untuk orang yang baru beriklan pun nggak ada masalah. Kalian mungkin tetap masih bisa keluar iklannya walaupun bukan yang utama. Setidaknya nanti orang akan scroll down. Oke, ketika dapat ulasan yang baik, akhirnya kita semakin bagus. Semakin bagus main ke peringkatnya. atas. Oke. Gitu. Nah, tadi balik lagi ke keyword atau kata Iya. kunci tadi. Itu taruhlah saya punya backpack nih. Saya backpacknya pengen dijual, ada yang promosikan di marketplace tersebut. Yang menentukan kata kunci itu siapa yang ada hubungannya sama backpack? Apakah kita sendiri yang menentukan backpack? Betul. Kita yang akan oke. menulis sesuai dengan detail dari produk kita. Oke. Itu tadi kita baru ngomongin yang Otomatis. Nah, yang manual gimana nih? Nah, kalau yang manual itu kita yang akan menulis sendiri, kita disuruh menulis kata kunci apa saja yang nantinya memang kemungkinan besar akan dicari oleh audience, Oke. yang akan dicari oleh buyer. Oke. Gitu. Nah, yang mengerti kata kunci adalah kita sendiri. Kita lihatlah dari masing-masing judul Ya. produk yang kita jual, Oke. sedetail-detailnya. Oke. Supaya iklan kita itu sesuai dengan sistem. Gitu. Ya. Ini ngomongin harga nih, budgetnya. Budgetnya berapa? Dan setidaknya tuh baiknya kita ngeluarin iklan ini berapa lama sih, Mas Hari? Apakah seminggu cukup? Apakah harus sebulan? Atau mungkin 1 tahun? Nah, mungkin bisa dijelaskan nih. Buat yang baru-baru nih, biar Nah. tahu nih. Iya. Namanya iklan itu memang sesuai kebutuhan. Cuman kalau buat yang baru-baru nih biasanya, kalian budget itu bisa kok dari 20.000 sehari bisa. Wow. Nah, Oke. dengan 20.000 sehari mungkin kalian coba dulu seminggu nih. 5 hari deh, Senin sampai Jumat. Ya. Berarti kan 20.000 kali 5, 100.000. Yes. Dengan uang 100.000 itu nanti setelah iklan selesai, kita review. Kita review kira-kira hasilnya bagaimana, Oke. apa yang kurang gitu loh. Mungkin kalau yang kurang tuh sebenarnya bisa banyak faktor. Ya. Bisa dari apa gambarnya itu kurang menarik yang kita jual, satu, atau harganya kurang kompetitif. Kan kita bisa Yes. lihat sama kompetitor lain dong. Betul, gitu. betul. Kira-kira untuk produk yang sama harga kita tuh bersaing nggak sih gitu. Nah. Satu lagi adalah stok kita tuh aman apa nggak. Jangan sampai iklan kita udah muncul, udah dibeli orang, ternyata stoknya sebenarnya nggak ada. Nah, Kan sayang. Akhirnya orang lari ke produk kompetitor, Betul. jatuh cinta. Nah. Aduh. Jadi ya yang bisa saya simpulkan nih partners, yang pastikan produk kita sudah siap, stoknya juga sudah siap, budgetnya juga sudah siap, Iya. dan ya udah silahkan dicoba. Mudah-mudahan impact ya. Betul. Oke, Mas Ari terima kasih banyak ya. Sama-sama. Partners semoga berguna ya. Setelah ini kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Halo Partners, saya Hari, Digital Specialist. Pesan saya untuk kalian, dengan banyaknya pilihan marketplace saat ini, jadi
harus coba dari sekarang dan jangan takut untuk beriklan di marketplace tersebut. Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Tahu kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Tahu kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, kadang-kadang kita suka bangga ya dengan produk yang kita pakai, dengan mereknya dari luar negeri, ditulis dengan besar dan lain-lain. Tapi Indonesia nggak kalah loh. Produk-produknya keren-keren. Nah, maka itu saya akan memberitahu kepada Pateners ada apa aja sih produk-produk yang membanggakan dan keren asli Indonesia. Yang pertama nih yang saya temukan, yang pertama ini dari Instagram namanya Mohi Mohi SEW. Mohi Mohi Sew. Nah, dia ini menjual ya custom souvenir yang terbuat dari kulit, Pateners. Bisa tas ya, kemudian bisa juga dompet. Dia juga membuat masker, Pateners ya, dan menjual juga yang namanya tali atau waist bag. Nah, seperti apa nih produk-produknya? Silahkan dilihat. Namanya adalah Mohi Mohi Sew. Pateners, kelihatannya lagi tren ya. Semua barang yang polos dikasih gambar-gambar lucu. Tuh lihat, ada pouch dikasih gambar burung hantu. Masker juga ada lukisan yang lucu banget. Tas punggungnya ada lukisan karakter kartun yang juga nggak kalah imut. Semuanya ada di @mohimohi_sew. Ini semua karya anak bangsa Indonesia yang keren banget. Makin bangga buatan Indonesia. Nah, produk selanjutnya adalah masker saya mana ya, Pateners? Loh, kok? Sering nggak kayak gitu, ya kan? Pakai masker, lepas, hilang. Nah, ini ada UMKM yang keren, namanya adalah domestic.id. Nah, mereka ini membuat tali untuk masker atau gantungan untuk masker. Jadi kalau kita lepas, tetap ada di badan kita. Dan bentuknya, warnanya bagus-bagus. Bener-bener yang kekinian, fashionable, karena warna-warnanya ada yang buat anak-anak, yang formal juga ada, yang feminin, yang sepertinya buat cowok juga ada, Pateners. Coba dilihat deh, namanya adalah domestic.id. Pakai masker sekarang udah jadi kewajiban. Mau nggak mau juga harus tetap dipakai biar tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, ketika pakai masker supaya makin cute alias cute, ngikutin yang lagi tren. Ada nih di @domestic.id, UMKM yang membuat kerajinan tali masker yang keren banget. Produk selanjutnya yang dibanggakan nih, Pateners, adalah kerajinan kayu. Kalau kerajinan kayu, oke, sebentar saya tahu pasti Pateners, paling gantungan kunci, vas. No. Coba dilihat deh. Namanya di Instagram adalah Harrit. Nih saya eja ya, HARRITH. Nah, tahu nggak, Pateners? Ada sepeda. Sepeda loh. Sepeda terbuat dari kayu untuk anak-anak. Meskipun nggak ada pedalnya, tapi bentuknya keren. Nah, ini sebutannya apa ya kalau anak zaman sekarang? Balance bike. Nah, itu terbuat dari kayu, Pateners. Udah gitu ada jam. Saya lihat juga di sini ada yang namanya Vespa. Vespanya itu sepertinya di cover oleh kayu. Bagus. Ini nih, baru kreatif dan membanggakan. Namanya adalah Harrit. HARRITH. Kece nih. Soal kreativitas, pemuda kita emang gak ada habisnya. Dari seonggok kayu bisa jadi sepeda. Wow, tuh lihat sepedanya. Keren banget kan? Selain itu juga ada gantungan kunci, hiasan nama, sampai jam juga ada. Nah, segera nih, cek aja di @Harrit. Selanjutnya nih, Pateners, ada makanan dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan, namanya Suli.kitchen. Nah, ini unik nih, Pateners. Dia punya donat ya. Selain punya donat, dia juga punya menu diet
ada fettuccine shirataki, kemudian ada mentai noodle shirataki, itu yang benar-benar low karbo nih Pateners. Selain itu ada juga lemper, dan ada nih makanan-makanan lokalnya juga ada, pastel, risoles. Wow, coba dicek deh namanya Suli.kitchen. @Suli.kitchen, coba deh cek di akunnya. Kamu bisa pilih-pilih snack buat acara kamu, acara penting di rumah, atau temen ngopi-ngopi cantik. Bisa banget Pateners. Ada risol, dadar gulung, donat, dan semuanya kelihatannya enak banget. Nah ini Pateners, buat yang suka nasi yang berbau Timur Tengah ya, seperti nasi kebuli, kemudian di sini ada biryani dan nasi mandi. Kadang-kadang kan suka bingung ya, masaknya kayak ribet deh. Gimana sih masaknya? Apakah harus mencari restoran Timur Tengah dulu? Ots, ini coba dilihat Pateners, namanya adalah Sahabi Food. Ini saya nemu Pateners di sosial media, di Instagram. Jadi yang dijual adalah nasi biryani, mandi, dan ini instan. Packagingnya bagus, cara membuatnya juga jelas dan simple. Wah, ini belum kebayang sama saya sebelumnya nih. Bikin nasi mandi, saya nggak kebayang. Ini sesimpel itu ternyata. Bumbunya udah ada dan wah, silahkan dicoba. Rasanya juga enak. Sahabi Food ada di Instagram. Pengen nasi kebuli, nasi mandi, nasi biryani, tapi yang instan? Udah ada jawabannya. Ada nih, karya anak bangsa juga di @sahabifood. Keren banget nih, membuat produk kuliner yang baru banget. Indonesia emang nggak jauh-jauh dari cemilannya Pateners ya. Tapi cemilannya khas Indonesia dong. Masa cemilannya harus dari luar negeri yang berbau cheddar cheese atau mungkin rasanya ke barat-baratan. Cemilan Indonesia tuh banyak banget dan harus kita cintai dan kita coba nih Pateners. Coba dilihat nih, namanya adalah bakoelkripik.id. Bacanya mungkin bakulkripik.id ya. Nah, ini yang dijual adalah keripik singkong Pateners dengan rasa-rasa yang banyak. Kalau zaman dulu mungkin keripik singkong cuma 2 rasanya. Rasa asin dan rasa yang gitu aja. Tapi yang ini rasanya macam-macam. Ada yang pedas, ada yang barbecue. Silahkan dicoba dan dilihat dulu, namanya adalah sekali lagi bakoelkripik.id. Pateners, lagi di rumah pas weekend sambil rebahan nonton film favorit. Emang paling bener deh ditemenin sama cemilan biar makin seru. Coba deh kepo ke @bakulkripik.id. Ada rasa keju, rasa pedas, cabai hijau, original, dan juga ada balado. Dilihat dari bungkusnya aja udah keren banget nih pastinya ya. Makin bangga deh sama produk Indonesia. Tahu kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Tahu kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Pateners, kita masuk ke segmen Dunia dalam Inspirasi. Nah, semoga segmen ini akan menjadi inspirasi untuk Anda yang sedang menyaksikan. Untuk membuat barang yang sama atau mungkin membuatnya lebih baik. Ya, kan katanya gitu. Copy and adapt. Bahasa Indonesia apa? Nggak tahu saya juga. Oke, nih Pateners. Ini ada spider catcher. Ya, spider itu laba-laba. Catcher itu apa? Nah, bentuknya unik nih Pateners. Jadi Anda bayangkan ya, gagang sapu ya, tapi ujungnya itu seperti pistol-pistolan Pateners. Jadi kalau udah nyampe ke target ya, serangganya sudah depan, langsung ditarik pelatungnya, set. Nah, dan akan menangkap si serangga tersebut. Di Indonesia belum ada nih. Ayo, ada yang mau bikin atau membuatnya lebih baik? Karena menurut saya bisa nih di Indonesia. Kita lihat seperti apa nih produknya. Ini dia. Pateners, takut sama laba-laba atau ingin menghalau serangga yang ada dalam rumah? Yang Pateners butuhkan hanyalah spider catcher. Spider catcher itu alat yang menangkap serangga dengan mudah tanpa melukainya. Jadi Pateners bisa menarik pelatuk untuk membuka bulu. Letakkan di atas serangganya, kemudian lepas pelatuk untuk menangkapnya. Lalu pindahkan serangga kembali ke alam bebas. Desain yang mudah membuat nyaman bagi para penderita entomofobia.
Nah, Pateners, kalau alat ini ada di Indonesia sepertinya cocok banget ya. Secara kan di Indonesia banyak banget nih serangga yang berkeliaran di mana-mana. Yuk pemuda Indonesia berinovasi demi kemajuan bangsa dan negara kita. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Udah ada Pateners, apa kabar? Ketemu lagi di Berita Bagus. Bersama saya Bagus Hadi Kartogondo Hadiwinoto Mangkubrata Diarjo. Apa kabarnya? Semoga penuh dengan berita bagus. Seperti saya yang akan membacakan beberapa berita yang bagus. Oke Pateners ya. Berita yang pertama, COVID-19 tak juga dapat kerja, malu minta uang ke orang tua hingga survive dengan bisnis sendiri. Wah luar biasa. Jadi sejumlah lulusan Universitas Angkatan 2020 bercerita mengenai sulitnya mencari pekerjaan di masa pandemi. Dan menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah iklan lowongan kerja di masa pandemi sempat anjlok hingga 75%. Bagaimana beritanya? Kita simak bersama-sama. Ini dia berita bagus. Sejumlah lulusan Universitas Angkatan 2020 sulit nih mencari kerja karena pandemi. Namun tidak bagi Anggi Nindya, mahasiswi lulusan jurusan Tasawuf Psikoterapi di sebuah universitas di Bandung. Anggi Nindya berbisnis menjual tanaman kaktus dan sukulen. Anggi mengatakan bisnis itulah yang memberinya penghasilan sehingga tak perlu lagi untuk minta uang ke orang tua. Selain itu, usahanya juga tak hanya membantu secara finansial, tapi juga mampu mengalihkan pikirannya saat merasa stres ketika mencari pekerjaan. Nah, Pateners, cara Anggi ini bisa ditiru buat kalian yang sedang mencari kerja. Nah, selanjutnya Pateners, berita bagus yang kedua, ada yang namanya UTAP, solusi bisnis UMKM dari riset berkelanjutan. Jadi nih Pateners, UTAP menawarkan aplikasi bisnis yang memudahkan UMKM mengelola usaha sekaligus membuat laporan keuangan dengan rapi. Nah, lo mantep ya. UTAP melakukan riset yang dilakukan secara kontinu dan penerapan dari hasil data yang diperoleh. Inilah yang membuat manfaat dari solusi terintegrasi UTAP. Dan ini langsung bisa dirasakan ya manfaatnya oleh pengusaha mikro. Ini bagus. Kadang-kadang nih kita kayaknya penjualan kok banyak. Begitu dilihat kok sedikit. Ini kemana duitnya? Langsung dilihat seperti apa berita bagusnya. UTAP adalah sebuah platform dan solusi digital agar perusahaan dapat menjalankan usahanya lebih mudah dan tepat guna. UTAP telah melakukan inovasi digital dengan menyediakan opsi pembayaran non-tunai dengan cara pedagang mengirimkan kode QR kepada pembeli dan pembeli dapat melakukan pembayaran dengan mudah dan aman. Selain itu, UTAP merespon kebutuhan penggunanya yang memerlukan fleksibilitas lebih dalam menjalankan usahanya, di mana para pelaku usaha ini bisa menjalankan bisnisnya di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya inovasi dari UTAP, tentunya akan mempermudah Pateners dalam bertransaksi. Keren banget! Gimana beritanya? Bagus kan? Baiklah, sekian untuk berita bagus hari ini. Untuk itu saya Bagus Hadi Kartogondo Hadiwinoto Mangkubrata Diarjo undur diri. Saya kembalikan kepada host yang ganteng tampan rupawan itu. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Segmen yang selalu ditunggu-tunggu yaitu Paten Surprise. Ditunggunya bukan di sini aja, tapi ditunggunya di jalan. Apakah akan datang ke tempat makan atau tempat usahanya Pateners? Ya, tungguin aja. Mas, mau ini benerin sepatu nih. Dua sih, satu punya saya, satu punya istri saya. Yang punya saya ini begini nih. Nuh. Ini kenapa nih ya? Kira-kira nih. Tuh. Kalau ininya yang bawah nih?
bolong nih. Oh iya ya. Sama ini dilem, dijahit kan? Ini terus mana lagi ya? Oh ini. Ini punya istri saya nih. Nggak tahu dia tuh gimana jalannya bisa putus gini. Mana tadi ya? Iya udah ini aja nih. Nah. Biasanya lama nggak Mas? Ya paling bisa 1 jam lah. Sejam ya? Lumayan. Kalau Iya. mau tinggal dulu boleh. Iya, mau saya tinggal dulu aja. Paling ntar minta nomor handphonenya aja. Nih. Lagi sepi apa rame nih Mas? Ya lumayan aja ada. Ada aja ya? Corona gimana corona? Ngefek ya? Enggak ya? Gimana? Oh. Iya, saya juga ini mau ke Lebak Bulus nyari kerja. Kalau Lebak Bulus lewat mana tuh? Dari sini? Kiri. Ah. Abangnya naik kendaraan. Enggak, saya naik umum. Ya pengen, ya gimana ya nyari kerja kan susah ya sekarang. Emang Masnya udah berapa lama ngesol gini? Di sini udah sekitar 5 tahun lebih. Ya lumayan. Saya kemarin habis itu kena apa tuh ya? Dirumahkan. Ya makanya nyari ada tawaran di Lebak Bulus. Mau ke sono. Coba deh tunjukin tempatnya yuk, boleh nggak? Lewat mana sono? Ini ditinggal nggak apa ya? Jangan. Bentar sih nggak apa-apa. Oh ya disimpan dulu aja. Sama ini nih plastiknya nih. Tadi sepatu saya. Tuh. Ini emang segini doang, Mas, tempatnya? Iya kayak gini ya. Rasanya kayak gini deh. Iya, iya. Dari dulu kayak gini. Dari dulu begini. Oh. Ya, ntar. Iya, mana tempatnya? Iya, saya ditawarin ini jadi kayak admin gitu di gudang. Ya namanya lagi begini. Ini ke sana. Ya, sana jalan aja nanti kendaraan umum aja, Bang. Nah, gimana? Bagus ya? Kayak yang tadi saya ada di tim paten. Ya, ini semua kami kasih buat Masnya. Mas Ujang ya? Nah, tadi ada ini nih, kursi, terus lem, terus ada yang coba tolong ambilin ini Mas. Nah, ini coba sini lagi. Ini protokol kesehatan alatnya buat Mas Ujang semua. Ini ada masker. Coba dipakai lagi maskernya, coba tolong. Nah, ini masker.
Ada face shield juga. Tuh, ya. Ada ini sarung tangan sama hand sanitizer. Nah, ini masukin lagi. Karena di masa pandemi ini kita harus tetap produktif dan harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, biar makin semangat lagi, dari tim Paten kami memberikan tambahan modal. Nah, ya, sip. Pokoknya jangan lupa ya, habis ini nonton terus Paten setiap hari Jumat malam nontonnya, biar habis pulang kerja santai-santai sambil nonton. Ya, terus sekarang saya pamit aja ya. Iya Kak, makasih banyak. Sampai jumpa. Gini dulu. Salam corona. Iya, makasih ya. Terima kasih Paten atas bantuannya, dan gerobak saya udah jadi ada namanya dan dikasih modal juga. Alhamdulillah, terima kasih untuk tim Paten. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih yang sudah menyaksikan acara ini. Untuk UMKM di seluruh Indonesia yang terus berusaha dan mengembangkan usahanya. Terima kasih sudah ikut dalam memutarkan roda ekonomi untuk Indonesia. Untuk narasumber kita juga yang sudah hadir juga, terima kasih banyak. Saya Kemal undur diri, kita ketemu lagi minggu depan dengan UMKM yang kece-kece. Sampai jumpa.